Shalom Sobat ICC, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan membawakan 2 seri devotion secara berturut-turut. Pastikan Anda nggak miss salah satunya. Tema judul hari ini adalah How to be Powerful Christian, bagaimana menjadi Kristen yang berbuah. Di seri devotion berikutnya, saya akan membahas tentang berpegang pada nilai utama kekristenan. Baik, saya bahas yang pertama. Apa itu iman yang sempurna? Iman yang sempurna adalah iman yang mungkin belum tentu semua orang Kristen punya. Iman yang berpegang teguh pada janji Tuhan, iman yang tidak terpengaruh karena keadaan, dan iman yang percaya, bukan karena melihat. Iman yang tetap bisa bersyukur dalam segala musim hidup, apapun kondisi, perasaan, tekanan, dan ketidaknyamanan, tapi tetap bisa berkata bahwa Tuhan Yesus baik, bahwa Allah adalah Bapa yang berkendali penuh, Allah adalah Bapa yang berdaulat. Seseorang yang memiliki iman sempurna selalu bisa melihat setiap kebaikan Tuhan di dalam setiap kondisi apapun. Yakin akan Tuhan adalah Allah yang berpegang kendali penuh di dalam setiap musim kehidupan kita. Apa yang kita harus lakukan agar mempunyai iman yang sempurna? Yang pertama adalah mendengarkan firman Tuhan, hearing the word of God. Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus atau firman Tuhan. Kitab Roma pasal 10 ayat yang ke-17. Rasul Paulus menekankan bahwa tanpa firman Tuhan, tanpa pendengaran, tanpa pemahaman akan firman Tuhan, iman kita nggak akan bisa bertumbuh. Iman timbul karena pendengaran akan firman Tuhan. Sehebat apapun pelayanan, sehebat apapun pekerjaan kita, tanpa firman Tuhan yang menjadi landasan utama, seseorang nggak akan bisa mempunyai iman yang sempurna. Poin nomor 2 adalah taat kepada firman Tuhan atau obey the word of God. Kitab Kejadian pasal 12 ayat 1-4. Allah berfirman kepada Abram, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu." Lalu saya skip dulu ke ayat 4. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Ayat ini menegaskan bahwa Abraham adalah bapa orang beriman. Di umur yang 75, mungkin secara fisik sudah lemah, sudah renta, ia taat kepada perintah Tuhan, ia taat kepada firman Tuhan, di mana ia keluar dari comfort zone, dari tempatnya, ke tempat yang Tuhan sudah janjikan, ke tempat yang Tuhan perintahkan. Di ayat 2 dan ayat 3, Tuhan berfirman, "Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Abraham melangkah, Abraham percaya, tanpa berkompromi ataupun menunda apa yang Tuhan firmankan. Abraham gak bertanya-tanya, tapi Abraham melakukan apa yang menjadi firman dan kehendak Tuhan di dalam kehidupannya. Yang ketiga adalah masuk ke dalam panggilan Tuhan. Kitab Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-13-14. "Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah di dalam Kristus Yesus." Banyak orang bisa kaya secara material, banyak orang bisa sukses secara duniawi, tapi banyak orang merasa hidupnya hampa, merasa hidupnya useless, meaningless, gak berdampak, gak bermakna. Karena apapun di luar hadirat Tuhan, apapun di luar purpose dan callingnya Tuhan, gak akan bisa satisfy, gak akan bisa memenuhi apa yang menjadi desire di dalam kehidupan kita. Ayat ini mengingatkan, Paulus melupakan segala apa yang sudah terjadi di dalam kehidupannya belakang. Ayat ini mengingatkan bahwa Paulus melupakan apapun yang sudah terjadi, dosanya, keburukannya, masa lalunya yang sudah terbelakang itu, lalu mengejar
kesempurnaan panggilan di dalam Kristus Yesus. Saat kita menghidupi purpose dan calling-nya Tuhan, Tuhan akan menyatakan dirinya. Kita akan melihat hal-hal besar terjadi. Kita akan melihat penyediaan, penyertaan, dan perlindungan Tuhan nyata di dalam kehidupan kita. Pengalaman berjalan dengan Dia lebih bernilai dari sekedar pengetahuan tentang Dia. Saat seseorang mengalami kasih Kristus, bukan hanya mendengarkan, tetapi mengalami, ada kehidupan yang transform, ada kehidupan yang diubahkan, dan ada kehidupan yang memancarkan kasih itu dan menjadi berkat buat sesama. Setiap kita diciptakan dengan tujuan spesifik dan detail. Tuhan punya rancangan dan kehendak di dalam kehidupan kita. Pertanyaannya, apakah panggilan Tuhan untuk hidup saudara? Apakah saudara sudah menjawab? Saudara sudah berkata ya terhadap calling yang Tuhan kasih itu? Untuk menjadi seorang Kristen yang mempunyai kehidupan berdampak, kehidupan yang berbuah, sudah selayaknya kita hidup di dalam panggilan Tuhan. 3 poin yang saya bahas pagi hari ini: miliki iman yang sempurna dengan cara pertama, mendengarkan firman Tuhan. Kedua, taat terhadap firman Tuhan. Dan yang ketiga, masuk ke dalam panggilan Tuhan. Saya akan membahas part 2 lanjutan dari devotion hari ini di devotion berikutnya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan yang masih boleh kami terima di dalam kehidupan kami. Tuhan, biarlah kami bisa menghidupi apa yang menjadi panggilan-Mu, apa yang menjadi kehendak-Mu atas kehidupan kami, dan kami bisa masuk ke dalam panggilan itu. Biarlah segala rancangan-Mu, kehendak-Mu, genap terjadi atas kehidupan kami dan setiap jemaat yang mendengarkan ini. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Roh Kudus terus memberikan kekuatan, meneguhkan dan memimpin setiap langkah kami. Serahkan seluruhnya kami semua ke dalam tangan-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa di acara devotion berikutnya. Saya Osmar Wijaya. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye.